Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri muliakan dan Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, kita kembali dan untuk materi kita pekan ini akan melanjutkan materi akidah. Yang lalu atau pada pekan lalu kita sudah mengenal apa namanya, padang mahsyar. Padang mahsyar, ya. Dan insya Allah kita hari ini akan mengenal yang namanya syafaat uzma atau syafaat kubro. Nah, syafaat uzma atau syafaat kubro ini apa sih Kak Vicky? Ya, nanti kita jelaskan ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, syafaat syafaat uzma atau syafaat kubro, ya. Syafaat itu arti mudahnya adalah pertolongan atau bantuan. Jadi syafaat itu adalah bahasa Arab, ya. Artinya pertolongan atau bantuan. Sedangkan uzma atau kubro artinya adalah besar atau agung, ya. Ketika semua manusia berada di padang mahsyar, adik-adik rahimakumullah, ya, mereka dibangkitkan oleh Allah hampir bersamaan. Jadi dalam satu waktu semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan manusia dibangkitkan ya seperti belalang. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, gimana sih belalang itu ketika pecah dari telurnya atau mereka sudah mengalami perubahan bentuk tubuh, ini mereka tuh keluar muncul dari tanah berbondong-bondong adik-adik. Nah, kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang berbondong-bondong. Dan mereka, yakni manusia, adik-adik yang kami kemuliakan, menunggu kedatangan Allah untuk segera menegakkan hari pengadilan. Hari pengadilan itu apa Kak Fikri? Yaitu hari persidangan, di mana seluruh amal soleh atau seluruh amal perbuatan manusia itu dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala melaksanakan hari pengadilan atau hari pembalasan, manusia tidak tahu kemana mereka harus pergi adik-adik. Sehingga mereka dengan berbondong-bondong mendatangi para nabi dan para rasul. Ya. Nah, kisah ini adik-adik atau kejadian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kabarkan 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Nah, di sini Kak Vicky memberikan di halaman 21 Kak Vicky memberikan kalimat dibesarkan dan ditebalkan. Nabi Muhammad menceritakan bagaimana manusia mencari para nabi dan rasul di padang mahsyar. Dan hadis ini hadis yang panjang adik-adik ya. Mudah-mudahan kalian bersabar untuk mendengarkan hadis ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami. Beliau bersabda, jika hari kiamat tiba, maka manusia satu sama lain saling bertumpukan. Maksudnya mereka tuh berbondong-bondong, ya. Jadi ada sekumpulan orang yang banyak, adik-adik rahimakumullah, ya, mereka itu pergi bersama-sama. Ya, pergi bersama-sama. Adik-adik, tolong mikrofonnya dinonaktifkan ya. Jangan ada yang bermain mikrofon karena ini nanti direkam, lalu akan disaksikan oleh orang banyak, ya. Jadi kalian ngajinya yang serius, jangan sambil main-main ya. Nah, kemudian ya manusia adik-adik rahimakumullah mendatangi, kata Rasulullah, mendatangi Nabi Adam. Dan manusia berkata,
Wahai Adam, tolonglah kami agar kami mendapatkan syafaat dari Rabb-Mu, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Adam alaihi salam hanya menjawab, aku tidak berhak untuk itu. Namun datangilah Ibrahim, sebab dia adalah Khalilur Rahman, yakni kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah manusia bertemu dengan Nabi Adam, tapi Nabi Adam nggak mau. Nabi Adam malah mengarahkan manusia itu untuk bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Lantas mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Namun sayang adik-adik, kata Rasulullah, Nabi Ibrahim berkata, aku tidak berhak untuk itu. Coba datangilah Nabi Musa, sebab dia adalah Nabi yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Ya, ini bergerak dengan kalimullah, yakni orang yang langsung diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun mendatangi Nabi Musa. Namun sekali lagi adik-adik, Nabi Musa berkata sebagaimana perkataan Nabi Adam dan perkataan Nabi Ibrahim. Saya tidak berhak untuk itu. Coba mintalah kepada Isa, sebab ia adalah ruhnya Allah dan kalimatullah, ya, karena Nabi Adam, Nabi Isa alaihi salam adik-adik sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari kisahnya pada akhir tahun lalu di 2004 berhubungan dengan adanya perayaan umat Nasrani, ya, Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan dari perkataannya Allah, yakni kun fayakun. Nah, seperti itu. Nah, ketika manusia mendatangi Nabi Isa alaihi salam, sama jawabannya. Jawabannya, maaf, aku tidak berhak untuk itu. Maksudnya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, keempat nabi ini merasa tidak berhak, ya. Dan mereka semuanya takut. Takut sama siapa, Kak Vicky? Takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dengan apalagi? Takut dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu tahu adik-adik, mereka sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Waalaikumsalam, bahwa hari persidangan atau yaumul mahsyar itu adalah hari yang sangat menakutkan. Sehingga keempat nabi, walaupun empat nabi ini ya adalah nabi-nabi yang Allah pilih adik-adik yang dekat dengan Allah, seluruh nabi dekat dengan Allah adik-adik ya. Tapi yang empat nabi ini ada kekhususan. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa adalah Nabi Ulul Azmi, Nabi yang paling berat cobaannya. Nah, lalu Nabi Isa setelah mengatakan, aku tidak mampu, aku tidak berhak, ya, maka Nabi Isa mengatakan, coba kalian datang untuk berjumpa atau temui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya adik-adik setelah manusia datang ke Nabi Adam nggak bisa, datang ke Nabi Ibrahim nggak bisa, datang ke Nabi Musa nggak bisa, datang ke Nabi Isa nggak bisa. Akhirnya kita semua nanti di Yaumul Hasyar atau di Padang Mahsyar akan mendatangi berbondong-bondong Nabi kita yang mulia, Muhammad bin Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad melanjutkan melalui hadisnya yang mulia ini adik-adik. Mereka pun mendatangiku sehingga aku pun berkata, ya, aku kemudian meminta izin kepada Tuhanku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku pun diizinkan olehnya. Allah mengajariku sebuah kalimat-kalimat pujian-pujian. Dan kata para ulama atau di dalam hadis yang lain adik-adik, pujian-pujian ini adalah pujian-pujian yang baru Allah ajarkan di Padang Mahsyar tersebut. Ya, Rasulullah belum pernah mendapatkan pujian-pujian yang sangat indah. Baru diajarkan oleh Allah, baru diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di hari itu.
ketika Nabi Muhammad diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka aku pun pergunakan pujian-pujian tersebut untuk memuji Allah. Yang jika pujian-pujian itu menghadiriku sekarang, aku tidak bisa melafalkannya. Maksudnya, kalau misalkan Allah kasih pujian-pujian tersebut di waktu masih ada di dunia, Rasulullah nggak bisa mengucapkannya. Rasulullah hanya bisa nanti mengucapkannya ketika di padang mahsyar. Lalu aku pun sujud, ya. Aku pun sujud kepada Allah. Lantas Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, adik-adik. Allah melihat nabinya, Allah melihat Rasulnya yang paling mulia. Karena di hari itu, adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulunya manusia. Maksudnya apakah fikih penghulunya manusia? Yaitu pemimpinnya para manusia. Ya, di padang mahsyar banyak, ada raja-raja, ada presiden-presiden, adik-adik, ada direktur-direktur, ada pemimpin-pemimpin, ada jenderal-jenderal. Tapi nanti yang memimpin, yang mengayomi manusia di padang mahsyar cuma satu orang, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah melihat Nabi Muhammad sujud, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Udah sujudnya. Katakanlah engkau akan didengar. Maksudnya, ya, kata para ulama, wahai Muhammad, berdoalah, mintalah kepadaku, maka doamu, permintaanmu akan dikabulkan. Ya. Dan mintalah keringanan, maka engkau akan diberikan keringanan. Maka ketika Allah sudah berfirman seperti itu, kata Nabi Muhammad, aku memohon kepada Allah, wahai Tuhanku, ini umat-umatku, ini semuanya. Maka Allah pun menjawab, berangkat dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang ada di dalam hatinya terdapat sebiji gandum keimanan. Maka aku mendatangi mereka hingga aku pun memberinya syafaat. Kemudian aku menemui kembali Tuhanku dan aku memanjatkan pujian-pujian tersebut. Kemudian aku pun sujud kepadanya. Lantas ada suara yang mengatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau dan engkau akan didengar. Dan mintalah engkau akan diberi. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka sekali lagi adik-adik, Nabi Muhammad mengatakan, umatku, wahai Allah, umatku. Maka Allah pun berkata, pergi dan keluarkanlah siapa saja yang ada di dalam hatinya masih ada sebiji sawi keimanan. Maka aku pun pergi dan mengeluarkannya. Kemudian aku kembali memanjatkan pujian-pujian itu dan kembali lagi aku sujud kepada Allah. Maka Allah pun berkata lagi kepadaku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar. Mintalah kepadaku maka engkau akan diberi. Dan mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Maka Allah berfirman, pergilah wahai Muhammad dan keluarkan siapa saja yang ada di dalam hatinya masih ada iman, meskipun lebih kecil daripada biji sawi. Maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Dan adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak berhenti sampai di situ. Rasulullah datang untuk yang keempat kalinya. Rasulullah sujud memuji Allah untuk yang keempat kalinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun disuruh minta sama Allah, disuruh berikan syafaat oleh Allah. Maka Allah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, demi kemuliaan, keagungan dan kebesaranku, sungguh aku akan keluarkan siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Nah, adik-adik, hadis ini sangat panjang sekali. Ya, totalnya Rasulullah itu 4 kali memohon syafaat, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika di padang mahsyar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud untuk yang pertama kalinya, maka kejadian tersebut adik-adik selanjutnya adalah hari persidangan. Ya,
Di hari persidangan nanti akan kita bahas pada pekan depan. Tapi kita ini bahas syafaat dulu ya. Setelah hari persidangan selesai adik-adik, maka orang-orang kafir, orang-orang muslim, orang-orang beriman, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau orang-orang kafir, udah pasti dia masuk neraka. Nah, orang-orang muslim, orang-orang beriman, ada yang masuk neraka. Siapa? Mereka ketika di dunia, mereka tuh nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka orang kaya tapi nggak mau bayar zakat, mereka durhaka sama orang tuanya, mereka nggak akur sama kakak adiknya, mereka suka berdusta, mereka suka makan uang haram, dan mereka mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah adik-adik rahimakumullah, orang-orang yang suka buat-buat dosa besar masuk ke neraka. Ya, begitu. Nah, ketika sudah masuk neraka, adik-adik, maka Rasulullah datang untuk yang kedua kalinya, minta syafaat sama Allah. Ya Allah, ini umatku yang udah masuk neraka, coba dikeluarin. Maka tadi kata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh keluarkan. Bahkan sampai akhirnya bolak-balik untuk yang keempat kalinya, adik-adik, akhirnya orang-orang yang dulu, orang-orang beriman yang dulu pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, akhirnya pun dikeluarkan. Nanti ada sebuah hadis adik-adik yang akan Kak Vicky bawakan, tapi nanti mungkin kayaknya masih lama ya, ketika kita akan bicara tentang neraka dan surga atau surga dan neraka. Ada orang terakhir yang masuk ke surga. Nanti kita ceritakan hadisnya ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi, yang panjang tadi adik-adik ya, Nabi Muhammad, yang pertama, Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada umatnya. Nabi Muhammad, walaupun kita nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad tuh sayang banget sama kita adik-adik. Coba Kak Vicky mau tes nih sama murid-murid Kak Vicky. Ada yang tahu nggak perkataan atau kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat? Ada yang tahu nggak? Rasulullah mau meninggal nih. Rasulullah ngomong apa? La ilaha illallah. Bukan itu. Ada lagi. Bersama orang-orang. Mungkin benar. Apa Zaki? Rasa sakitku ini semoga tidak dirasakan oleh umatku. Hampir benar Zaki. Zaki hampir benar. Ada yang lain nggak? Ayo. Mati. Siapa tuh yang jawab tadi? Tanika. Tanika rumahnya di Bogor. temennya siapa? Akilah ya. Betul Tanika. Ya, Nabi Muhammad bilang ummati 3 kali. Wahai umatku ya Allah, umatku ya Allah. Berarti Kak Vicky, Nabi Muhammad tuh lebih sayang kita dibanding kedua orang tua kita. Iya, betul adik-adik. Nabi Muhammad itu lebih sayang sama kita ketimbang ayah dan ibu kita. Makanya, ya adik-adik, kalau misalkan kita nih disuruh pilih, lebih baik berbakti kepada Nabi Muhammad atau kepada kedua orang tua, para ulama mengatakan, seorang mukmin, seorang muslimah, dia wajib berbakti sama Nabi Muhammad, ketimbang sama kedua orang tuanya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu lebih berjasa ketimbang kedua orang tua kita. Dengan sebab perantara Nabi Muhammad, kita bisa kenal sama Allah. Kita sekarang beragama Islam. Coba, ada teman kalian yang agamanya Nasrani kan? Ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Buddha, ya, ada yang nggak sholat, ada yang mulutnya ngomongnya asal-asalan. Tuh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kebaikan, yang mengenalkan kebaikan kepada kita, kita jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu. Lalu pelajaran yang kedua, Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat kepada umatnya atas izin dari Allah. Berarti Kak Vicky,
Kalau Nabi Muhammad ngasih syafaat nggak diizinkan sama Allah, berarti kita nanti gimana dong? Nah, itu adik-adik. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, ya begitu. Kalau misalkan Allah, tapi ini tidak mungkin terjadi adik-adik ya, karena hadisnya sahih, ya, riwayat Bukhari, ya bahwa Nabi Muhammad pasti diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tapi adik-adik, syafaat itu hanya khusus haknya Allah. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat atas izin Allah. Ada yang hafal surat ayat, ada yang hafal ayat kursi nggak di sini? Siapa yang hafal Ya. ayat kursi? Ya. Ya. Coba Tanika, tadi Tanika jawab bisa pinter nih. Coba Tanika baca ayat kursi. Semuanya kan bisa. Yang dulu. Silakan nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu lahu Ulangi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. terus Ma baina aydihim wa man khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kursiyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Masya Allah, mumtaz, bagus Tanika, barakallahu fiik. Nah, adik-adik tadi Tanika baca ayat kursi, ada potongan kalimatnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa kasih syafaat kata Allah kecuali atas izin dari Allah. Nah, gitu ya. Nah, adik-adik yang ketiga, syafaat itu terjadi 4 kali di padang mahsyar. Yang pertama, agar segera ditegakkannya hari pengadilan, dan syafaat ini diberikan untuk seluruh manusia, baik yang beriman ataupun orang kafir. Kafir enak banget itu orang kafir. Belum adik-adik yang mau bilang enak-enak aja. Ya justru mereka tuh ketika di hari pengadilan, waduh, mereka itu berharap adik-adik. Mereka tuh orang-orang kafir tuh berharap mereka tuh hidup lagi. Walaupun cuma sekian menit. Ya orang-orang kafir itu ketika udah hari persidangan itu mereka itu berharap mau hidup lagi. Mau beriman sama Allah. Oh gitu adik-adik. Nah ini untuk yang pertama untuk ditegakkannya hari pengadilan. Nah, lalu yang kedua, ketiga, dan keempat itu ketika sudah ada di fase neraka. Orang-orang beriman yang masuk neraka, nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah akan dikeluarkan dari siapa? Dari neraka. Dan siapa saja yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maksudnya apa Kak Fikih? Maksudnya adalah orang-orang yang ya dulu pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Lalu yang keempat, syafaat yang diberikan di akhirat hanya berdasarkan izin dan ridho dari Allah. Jika Allah tidak mengizinkan dan tidak ridho, maka syafaat tersebut akan tertolak. Lalu yang kelima, ada syafaat yang diberikan kepada orang-orang beriman kepada orang-orang beriman, ya. Dan siapakah mereka? Ini Kak Fikir salah tulisannya dari. Dan siapakah mereka?
yaitu para nabi dan rasul. Selain Nabi Muhammad, adik-adik, para nabi dan rasul juga bisa kasih syafaat, ya, atas izin Allah. Lalu siapa lagi? Para ulama, ya, para ulama, masya Allah tuh. Makanya adik-adik, kalau misalkan di Indonesia ini ada ulama, ya ada orang-orang yang alim, atau di luar negeri sana ada orang-orang alim, kita coba belajar sama mereka, ya. Baik yang putra-putra nih punya rizki, Allah rizkikan bisa keluar dari Indonesia belajar sama ulama-ulama di Timur Tengah, ya. Amin ya rabbal alamin. Atau bisa hadir di majelis-majelis ilmu mereka. Nah, misalkan ada ustadz-ustadz, ya ada kajian di masjid-masjid, kita datang, ya, begitu adik-adik, agar kita bisa berjumpa di akhirat itu bisa mendapatkan syafaat, ya, begitu dari para ulama ini. Dan para syuhada itu siapa, Kak Vicky? Syuhada itu adalah orang-orang yang wafat di jalan Allah karena berperang, karena berjihad. Nah, ulama juga termasuk syuhada adik-adik. Mereka tidak berjuang dengan pedang, tidak, tapi mereka berjihad, berjuang dengan ilmu. Nah, ya, makanya ulama itu tingkatannya lebih tinggi dibanding syuhada. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh yang diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Kak Vicky mau pesan sama Abi dan Umi kalian, ya, yang mungkin mendampingi. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ketika kita menjadi orang tua, kadang anak kita itu nggak semuanya ada anak-anak yang soleh. Nggak semuanya anak-anak itu jadi anak-anak yang soleh. Ketika kita dicoba dengan ujian ini, tapi mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga keturunan-keturunannya, maka kita jangan putus asa. Kita harus lebih soleh. Kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita harus semakin soleh, semakin soleh, semakin soleh, semakin bertakwa. Agar kelak nanti di akhirat, kita bisa memberikan syafaat anak-anak kita. Ya, agar kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka di hari kiamat. Dan ini disebutkan oleh Ustaz Dr. Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis-hadis di Mukhtasar Sahih Muslim. Ya, beliau menyebutkan bahwa ketika itu ada orang bertanya, saya sudah rajin ibadah, saya sudah pokoknya sudah maksimal, tapi dia diuji. Ibu ini diuji dengan anak-anaknya yang tidak soleh. Diuji dengan anak-anaknya yang tidak soleh. Maka beliau menasehati ibu tersebut agar terus bertakwa kepada Allah, agar nanti di akhirat, ya mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Begitu. Nah ini makanya, ya Bapak Ibu rahimakumullah yang mendengar, ya semangat, ya mudah-mudahan dengan kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah, anak-anak kita akan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah juga. Dan kalau misalkan Allah takdirkan, na'udzubillah, tapi maka insya Allah kita bisa akan memberikan syafaat kepada mereka. Karena mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah, kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, bagaimana caranya agar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Nah, ini penting nih adik-adik, ya. Kalian bisa screenshot nih. Yang pertama, bertauhid atau wafat dalam keadaan mengesahkan Allah. Ketika hidup nggak pernah berbuat syirik. Contoh berbuat syirik yang dianggap remeh sekarang itu percaya sama zodiak. Ini biasanya yang sudah kelas 3, kelas 4, 5, 6 SD ini suka nanya, kamu zodiaknya apa? Nah, horoskop. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Itu syirik, tinggalkan. Nggak ada tuh yang namanya Sagittarius, Taurus, Brontosaurus, Oraurus tuh nggak ada adik-adik. Ya, nggak usah percaya dengan zodiak-zodiak. Nah, gitu ya. Biasanya tuh ditulis tuh, yang perempuan-perempuan tuh punya buku diari. Kamu zodiaknya apa? Tulisin dong. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh percaya sama gitu-gituan. Lalu yang kedua, memperbanyak Kak Vicky. sholawat.
Nanti ya kalau mau tanya ya. Memperbanyak sholawat. Sholawatnya sambil nyanyi-nyanyi boleh Kak Vicky? Jangan. Sholawat itu ibadah. Nggak boleh buat sambil nyanyi-nyanyi. Ya adik-adik ya. Itu tapi banyak loh Kak Vicky itu. Dungdang, 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 dungdang. Itu gimana? Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah adik-adik. Kalau kita mau sholawat, sholawat saja. Sambil direnungi maknanya, artinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan ikhlas. Nah, itu baru sholawat yang benar. Kalau sholawat sambil joget-joget, itu mah nggak dapat syafaat Rasulullah. Malah nanti dapat adab nanti ngerinya adik-adik ya. Lalu yang ketiga, memperbanyak baca Quran. Tuh, baca Quran sering-sering. Dari kecil, apalagi mau bulan Ramadan adik-adik. Ya, banyak baca Quran. Lalu, memperbanyak puasa. Kak Vicky puasa aku lapar. Tapi adik-adik, Kak Vicky punya murid. Ya, Masya Allah, sekarang kelas 6. Anak TPA. Dia rajin puasa Senin Kamis. Masya Allah, ternyata hasil didikan orang tuanya. Rajin banget soal itu puasa Senin Kamisnya. Kalau lagi ngaji dia izin dulu. Pak, saya buka puasa dulu, Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Istiqomah. Mudah-mudahan kalian juga gitu adik-adik ya. Lalu sering membaca doa setelah adzan. Nah, kalau habis adzan ada doanya. Ada yang hafal nggak? Doa setelah adzan. Siapa yang mau baca doa setelah adzan? Ada yang hafal nggak? Ya. Siapa namanya sebutkan? Siapa namanya? Zaki ya udah boleh Zaki. Coba Zaki, nggak boleh salah. Awas kamu kalau salah. Allahumma rabbadit tawajitamah wasaratil qaimah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'su maqamah mahmudanil ladzi wa'ata. Ahsanta mumtaz. Kamu udah hafal, dengar azan dibaca Zaki. Jangan udah hafal cuma buat koleksi hafalan doang. Kalau dengar azan, baca. Biar apa? Dapat syafaat dari Rasulullah. Coba yang akhwat, yang putri ada nggak yang hafal doa tadi? Wa jazakillah khair. Wa jazakallah khair. Siapa yang perempuan ada nggak yang hafal? Doa setelah azan. Yang Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya, ini PR berarti nih. Yang perempuan coba dihafalkan. Rumaisyah hafal? Coba. Mana? 1, 2, 3. Nggak ada suaranya Rumaisyah. Ya sudah, kita lewati. Hafal nggak? Hafal. Coba. Ini siapa ini? Aisyah, coba Aisyah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa tal aliyatar rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, itu dihafal, dibaca ya. Berikutnya, memperbanyak sholat dan sujud. Sholat sunnahnya dijaga. Sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur ada yang katakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Itu dipelihara. Ya. Lalu tinggal di kota Madinah dan wafat di sana. Jadi kalau ada orang penduduk Madinah, dia wafat di Madinah, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ini adik-adik sering ikut sholat jenazah. Nah, yang sekolahnya ada masjid, kalau ada sholat jenazah harus semangat, ya. Jangan kalau ada sholat jenazah, aku takut Kak Vicky, aku takut. Dulu waktu Kak Vicky masih ngajar di SD itu adik-adik,
Ada murid Kak Fikri disuruh sholat jenazah malah takut katanya. Ya, takut apanya? Kehilangan pahala besar. Nah, ini juga insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah adik-adik rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Masih ada beberapa menit adik-adik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau tanya, sebut namanya. Siapa? Amar. Amar mau nanya apa, Mar? Kalau di kota Madinah dan wafat di sana tapi kafir, Amar, pertanyaannya kamu lucu, Mar. Kak Vicky, kalau ada orang kafir tinggal di Madinah, terus dia wafat di sana, dapat syafaat ya enggak atuh? Kan tadi yang pertama, bertauhid, ya harus beriman kepada Allah. Nggak bisa kalau orang kafir, ya. Begitu. Kalau orang kafir, dia meninggal dalam keadaan kafir, dia tinggal di neraka selama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Ya. Itu. Berikutnya, siapa lagi yang mau tanya? Yang mau nanya, sebutin namanya. Siapa? Siapa tadi yang mau nanya? Kean. Kean mau nanya apa? Tips supaya semangat membaca Quran di mana? Oh, Kean nanya, Kak Vicky gimana caranya biar kita itu semangat baca Quran? Pertama, Kean dan adik-adik sekalian, agar kita semangat baca Quran, kita harus belajar Quran dulu. Bacaan Quran kita harus benar dan harus lancar. Di antara penyebab kaum muslimin sekarang baca Qurannya tuh males, karena mereka tuh nggak lancar baca Quran. Baru baca satu ayat, udah capek. Kenapa? Banyak salahnya. Ya, murid-murid Kak Vicky banyak dari bapak-bapak, ada ibu-ibu ya. Kalau ngaji masih suka ketuker. Mana huruf ya, mana huruf ta. Mana huruf sa, mana huruf shin. Ya, tapi mereka tetap semangat belajar ya. Nah, kalian ya, agar semangat baca Quran di sekolah belajar ngajinya yang benar. Ya, jangan kalau misalkan lagi nunggu giliran ngaji sama gurunya malah dipakai untuk bercanda, ngobrol, ngerumpi, tukeran jajanan, la ilaha illallah. Ya, harus ngajinya yang benar. Baik adik-adik, sudah adzan. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang hari persidangan. Ya, setelah kita sudah tahu ada syafaat nih, gimana sih persidangan itu terjadi? Ya, apa yang Allah lakukan? Apa yang akan terjadi kepada manusia? Dan juga apa yang terjadi dengan para binatang? Hah? Kak Vicky, binatang juga nanti disidang juga? Iya. Gimana tuh? Aku penasaran. Pekan depan, jangan sampai nggak ikut ya. Hari ini cukup dulu. Yuk kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Dadah. Iya.